kualitas intelektual, skill organisasi yang cakap gitu ya. Terus juga visi masa depan, terutama ketika ngomong GMNI, visi perjuangan bagaimana membebaskan orang-orang yang tertindas selama ini menjadi terbebas dan sejahtera, tidak menjadi penindas baru maksudnya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sana Sana Pemirsa. Hari ini saya sengaja ngundang salah satu aktivis senior di Kabupaten Bangkalan yang lahirnya berbarengan dengan saya gitu ya. Berkiprah di Kabupaten Bangkalan. Dan saya mendengar beberapa hari kemarin beliaunya tidak mengasih tahu ke saya, tidak menginformasikan ke saya terkait dengan acara dan amanah baru yang diberikan kepada dianya. Makanya hari ini saya undang untuk berbagi cerita terkait dengan urusan dunia peraktivisan di Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Pak Ketua, Pak Ketua sekarang ya. Jawab dong tuh, salam saya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur. Beliau sudah tak perlu lagi untuk saya perkenalkan karena beliau sudah terkenal. Ketua PA GMNI Kabupaten Bangkalan. Minggu ini dia mendapatkan amanah itu dari teman-teman alumni GMNI Kabupaten Bangkalan. Pak Ketua, GMNI ini kan barang anyar nih kalau di Bangkalan secara umum gitu ya. Barang anyar GMNI ini karena Madura khususnya Bangkalan pemilik sahnya adalah PMI dan HMI gitu loh. Ceritakan dong. Sebetulnya GMNI di Bangkalan ini sejak kapan berdiri dan siapa saja sebetulnya mendirikan GMNI? Kok ujuk-ujuk ada GMNI di Kabupaten Bangkalan? Ini menarik karena ternyata pengkaplingan itu sudah terjadi dari awal. Jadi pengkaplingan bahwa Madura milik HMI, milik PMI, milik Nahdien gitu ya, itu dari awal. Tapi memang kita di awal menarik lah, karena memang tidak pernah sepi dari hal-hal seperti itu saya dengan Bung Aliman. Jadi justru lahirnya GMNI di Madura yang diawali lahir di Bangkalan itu karena krisis dinamika gerakan teman-teman yang lain itu. Oh gitu. Iya. Serius ini? Iya. Wah, kan. Jadi memang pada saat itu terutama di UTM. Tahun berapa itu ya? Kurang tahun 2003. 2003. Iya. Ya pasca penegrian UTM gitu ya. Ya, pasca Gus Dur juga ya. Jadi kita melihat bahwa ruang-ruang itu justru tidak terisi dan saya bahkan pada saat itu lebih memilih untuk aktif di internal gitu ya. Karena sekarang bicaranya urusan pergerakan biar tidak terlalu harus ada kopinya. Harus ada kopi. Harus ada kopinya. Ada kopi dulu. Oke. Jadi saya justru pada saat itu lebih memilih di gerakan di internal ya, di BEM pada saat itu sebagai ketua BEM Fakultas Hukum pada waktu itu. Karena saya melihat gerakan-gerakan teman-teman itu sepi dan kalaupun ada itu tidak menarik sama sekali. Sebelumnya berarti Mas Dazuki lebih fokus di gerakan internal kampus ya? Ya, sebagai ketua BEM intra kampus pada saat itu. Jadi dan justru awal gerakan bagaimana menyikapi persoalan-persoalan Bangkalan tentang beras raskin, tentang pengungsi dan segala macam, justru kita dorong dari BEM Fakultas Hukum pada waktu itu. Karena KMUB-nya pada waktu kabinet mahasiswanya BEM tingkat universitas pada waktu itu juga tidak dinamis juga gitu ya, vakum juga gitu loh. Mati gerakannya gitu mati ya. Gerakannya gitu loh. Nah, baru setelah itu coba inget dong waktu itu siapa sih BEM-nya? Ya ingat sendiri itu ya. Periode 2002 2003 gitu. Iya. Gak usah nama ya. Itulah gitu ya. Iya. Saya juga tahu. Jadi ada beberapa teman yang melakukan diskusi panjang, terus juga ada beberapa alternatif dan
ada beberapa teman yang justru sudah mencoba membangun jaringan dan gayung bersambut, ternyata pilihan teman-teman itu justru jatuh pada GMNI. GMNI setelah teman-teman diskusi apa namanya ideologinya, apa bentuk gerakan dan segala macamnya. Dan ternyata nyambung dengan teman-teman Untak Surabaya. Lumbungnya. Sebagai lumbung gerakan merah gitu ya. GMNI ya. Kalau di Surabaya lumbungnya GMNI ya ada Untak. Jadi bukan Untak atau teman-teman Surabaya yang melakukan ekspansi terhadap Madura yang katanya di awal tadi dikapling oleh pemilih sah. Pemilih sah warga Nadian, HMI dan PMI katanya. Tetapi karena memang kita memiliki sesuatu keyakinan bahwa GMNI menjadi alternatif bagaimana menghidupkan gerakan-gerakan pembelaan terhadap rakyat di Bangkalan dan Madura pada saat itu. Memang awal-awalnya waktu itu memang luar biasa ya, agresif banget gitu ya. Iyalah. Sampai bocor kepalamu dulu. Iya. di sini Pak Denny juga hadir ke sini karena itu 2023-2024 kalau nggak salah saya sempat ingat itu penghadangan. SDP masih berjalan waktu itu. Ya, kapal. Pelumpuhan pelabuhan pada saat itu. Iya. Itu motornya kan GMNI ya. GMNI dan gabungan yang lain. Dan kita memobilisasi teman-teman ekstra intra menyatu pada saat itu. Bersatunya gerakan ya pada saat itu. Pelabuhan Kamal itu benar-benar lumpuh. Jadi dari sejarah berdirinya saya terlalu familiar dengan PMI. Makanya saya agak gimana kalau ngomong GMNI. Jadi latar belakang lahirnya GMNI itu ada berangkat dari sebuah kegelisahan gerakan yang mati suri pada saat itu. Sehingga teman-teman aktivis dan UTM khususnya Mas Dasuki, Washabi Ajmain, ada Mas Gufron, ada dan yang lain-lain melakukan komunikasi dengan teman-teman GMNI di Untak dan yang lain di Jawa Timur tingkatnya ya. Sehingga lahirlah yang namanya GMNI untuk membangun gerakan itu. Dan buktinya 2002-2003-2004 itu di Bangkalan ini 2003-2004 di Bangkalan ini memang sangat luar biasa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman UTM. Ini loh bro yang sangat menarik itu ya ini tentang sejarah ya. Dan memang kita memang harus melihat bahwa persoalan yang sangat mendasar pada waktu itu karena memang ada teman-teman intra yang duduk di intra ya, terus juga ada teman-teman yang di ekstra itu ternyata lebih memilih untuk menjadi mitra pemerintah. Jadi mereka menjadi pendamping Bras Raskin dan segala macam yang ternyata ketika dalam posisi yang seperti itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini yang sebetulnya justru mengilhami Gufron dan beberapa teman yang di awal melakukan kaderisasi awal ikut Untak, Unir dan beberapa komisariat yang lain itu untuk mensegerakan apa namanya berdirinya GMNI pada saat itu di UTM. Jadi di awal itu ada beberapa orang, kalau tidak keliru 4-5 orang yang ikut kaderisasi awal sekali. Apa namanya GMNI itu kalau kaderisasi awal? KTD, kaderisasi tingkat dasar. Oh, KTD. Jadi KTD-nya teman-teman Gufron dan teman-teman 3 orang 4 orang sampai 5 orang saya lupa gitu ya, ada Evi, ada Aceng, ada siapa lagi gitu ya yang Gufron yang dimotori oleh Gufron pada waktu itu ikut kaderisasinya Untak. Sehingga Untak memang ada Brilian Sugiarto, ada Mbak Nini Sugiarti, ada Triadi dan ditambah Kojeng sama Edi Banteng. Temenmu itu gitu ya. Kalau Kojeng dan Edi Banteng ini teman saya, teman pergerakan saya mulai sejak tahun 99 ya, 98, 2000 sampai 2021 masih bersama saya, sering berdiskusi panjang terkait dengan urusan bagaimana pola pergerakan mahasiswa di Indonesia dan yang lain-lain gitu ya. Ternyata mereka semua ya yang mengkader bahkan bisa dikatakan mereka yang mengagitasi dan memprovokasi teman-teman UTM untuk membentuk ini ya. Ya kamu tahu sendiri bagaimana Banteng kan dan Kojeng kan. Jadi memang teman-teman itu setiap kaderisasi yang kita lakukan secara masif di Bangkalan pada saat itu yang mengikut sertakan teman-teman Sampang, teman-teman Pamekasan gitu ya. Itu memang ya sebagai guru kader gitu ya. Mentornya itu memang pada saat itu Kojeng sama Edi Banteng. Kalau Edi Banteng dan Kojeng itu mentor iya,
apa namanya, senior iya, provokator iya, Ya. agitator ya juga. Ya. Jadi dia memang ahlinya di situ, saya tahu mereka. Pak Ketua, kembali ke yang tadi, ini Ya. nih sejarahnya kan barusan ini ya. Iya. Tadi yang menjadi keresahan, kenapa Gufron Washabiyah Jemaah dan juga Mas Dazuki mencari alternatif gerakan sehingga menemukan yang namanya GMNI, karena banyak teman-teman yang masuk di intra dan ekstra di UTM, di Bangkalan khususnya waktu itu banyak memilih bermitra Ya. dengan pemerintah sehingga ada ada semacam gelonwonan ya, Ya. keengganan untuk melakukan gerakan-gerakan masif sebagaimana yang diinginkan, sebagaimana yang terjadi di mahasiswa. Bermitra dengan pemerintah itu sebetulnya secara konseptual Ya. itu sama mulianya dengan yang bergerak di luar loh. Iya. Untuk pembenahan dari dalam. Apa yang dilihat oleh Mas Dazuki dan teman-teman GMNI waktu itu? Apa tidak semulia konsepnya atau bagaimana? Saya prinsip gerakan itu jika aktivis masuk ke lingkar pemerintah dan tidak yakin dia bisa melakukan perubahan, membangun Penetrasi gitu ya? iya, membangun idealitas, ya minimal ya tidak membangun perubahan gitu ya. Ya jangan masuk, ya gitu kan. Kecuali memang ya apa namanya profil dia, jati dirinya sebagai aktivis itu ya benar-benar memang apa namanya ya tidak dia hiraukan lagi gitu kan. Jadi ada sebuah paradok ya ketika ternyata yang berkembang di kalangan kita gitu. Jangan-jangan aktivis ini hanya nunggu giliran dan akan menjadi menunggu sama dengan para orang-orang yang dikritik itu gitu loh. Dan ternyata selama ini begitu begitu tidak banyak ternyata jati diri teman-teman ketika pada saat menjadi pemangku itu ternyata berbeda. Ternyata ya tidak jauh berbeda maksudnya ya dengan orang-orang yang dulu dia kritik gitu loh. Kopi dulu. Siap. Ini agak hangat soalnya. Pak Ketua ingin mengatakan dengan kata lain pakai bahasa saya, Ya. Kuar-kuar lantang, teriakan lantang, demonstrasi yang dilakukan oleh para aktivis itu adalah cara mereka untuk bagaimana membangun komunikasi dan menjadi konspirasi mereka itu ya. Iya. Mau ke bahasa lainnya ya. Iya. Nggak keliru tak? Ya jadi begini, teman-teman itu jangan selama ini saya berpikir jangan-jangan justru teman-teman dia mencoba memanfaatkan relasinya dan ya eksistensinya pada saat itu membangun jaringan segala macam untuk menunggu giliran gitu ya. Nunggu giliran menjadi orang menduduki tempat yang sama tetapi ternyata tidak bisa melakukan perubahan apapun. Atau jangan-jangan justru jauh lebih parah daripada dari para pendahulunya yang dia kritik habis-habisan itu gitu. Ini pengalaman ya. Ini tidak ada dalam konteks materi KTD ya, tapi ini pengalaman yang dilihat ya. Ya dinamika yang terjadi di dunia persilatan hingga saat ini seperti itu apa ya? Yang seperti ini menasional Bung Aliman. Oh gitu. Menasional tidak hanya di Bangkalan. Walaupun potretnya di Bangkalan hari ini ketika kita lihat itu sangat jelas juga. Jangan-jangan ini salah menyimpulkan. Enggak lah, saya kira karena secara konseptual pengkaderan dilakukan, saya sering mengintip loh ya, karena teman-teman saya di GMNI, termasuk Koceng, termasuk juga Edi dan selamatnya itu ada teman-teman saya. PMKRI juga banyak saya teman-teman yang memang GMKI juga termasuk HMI juga banyak sekali yang tidak bisa saya hitung. Secara konseptual pengkaderan yang dilakukan oleh masing-masing organisasi ekstra itu justru sangat luar biasa Pak Dazuki. Tidak sama dengan apa yang disaksikan, dilihat dan disimpulkan oleh Pak Ketua. Ini di mananya yang keliru ini Pak Ketua? Saya kira begini, apa namanya? Ya kalau saya mengatakan selama ini konstelasi politik, gerakan-gerakan politik pasca mereka menjadi aktivis itu justru mereka rata-rata kan teman-teman itu menyusup terhadap seniornya yang hidup di dunia persilatan itu. Gitu. Iya. Dan bahkan ketika dekat dengan senior yang seperti itu dianggap sukses. Iya. Bahkan walaupun dia tidak memiliki modal intelektual yang memadai gitu ya, memiliki skill yang memadai gitu, asalkan loyal gitu ya. Dekat dan dia pengabdiannya itu biasanya dibayar dengan fasilitas dan posisi tertentu. Ini terjadi tidak hanya di satu dua organisasi dan tidak hanya di Bangkalan tetapi juga ini menyeluruh gitu ya. Itu tidak dipungkiri. Hanya mungkin ke depan ya teman-teman itu
lebih objektif, memilih orang-orang yang mengikuti dirinya, yang direkrut oleh teman-teman yang memiliki kapasitas itu ya adalah teman-teman yang memiliki kualitas intelektual, skill organisasi yang cakap gitu ya. Terus juga visi masa depan, terutama ketika ngomong GMNI, visi perjuangan bagaimana membebaskan orang-orang yang tertindas selama ini menjadi terbebas dan sejahtera, tidak menjadi penindas baru maksudnya gitu loh. Ini menarik Mirza, ini menarik. Ini sudah masuk, sudah sedikit menyentuh persoalan-persoalan perilaku mantan-mantan aktivis. Pak Dasuki sekarang ketua PA GMNI Bangkalan, ini sudah berarti menjadi ketuanya yang dibicarakan barusan. Nah, ini diakui atau tidak? Ini mungkin salah penglihatan kesimpulan saya, tapi saya melihat, menyaksikan, mendengar, bahkan pernah juga gitu ya mengalami gitu ya. Pernah juga mengalami dan tersingkir saya. Iya. Lah, ada pemberhalaan organisasi di setiap jenjang kontestasi, seleksi jabatan-jabatan strategis di negeri ini, apa itu KPU, apa itu Bawaslu, apa itu semualah. Itu justru tidak sepi dari apa yang dikeluhkan Pak Ketua barusan. Pemberhalaan ke organisasi ini masih terjadi sampai hari ini, bahkan lebih luas lagi, tidak hanya urusan ini, pemberhalaan yang lebih luas lagi ya, ke NU-annya, ke kemarhainisannya, bahkan ke aswajaannya. Iya, kecenderungan banyak istilah-istilah, wah itu merah, wah itu biru, wah itu kan begitu kan. Itu semua terjadi, jangan-jangan memang sudah ini panggilan zaman, atau memang kita terseret dengan zaman yang semacam itu. Tanggapannya? Sederhana sih sebetulnya. Memang hal yang seperti itu tidak bisa dipungkiri ya. Dipungkiri pada hari ini itu terjadi. Tetapi maksud saya begini, ayo tumbuhkan kesadaran, objektivitas di kalangan teman-teman. Artinya begini, GMNI sudah ada dan umurnya juga sudah sangat lama. PMI juga seperti itu, HMI juga seperti itu. 20 tahunan ya? Ya, jadi saya berpikir bahwa proses penyaringan di internal masing-masing gitu ya, dan budaya politik teman-teman yang kiprah politiknya gitu ya, dan harus melalui proses rekomendasi itu ya seharusnya bisa merekomendasi orang-orang yang secara akhlak berpolitik gitu ya. Terus juga track record maksudnya ya. Terus kualitas gitu ya, yang bersangkutan juga benar-benar memiliki kualifikasi yang tepat gitu ya. Sesuai peran yang dibutuhkan di jabatan itu Iya, gitu ya. tidak ada yang salah dengan HMI, dengan PMI, dengan GMNI gitu ya. Cuman budaya politik dan proses rekrutmen serampangan itu, kalau dalam tanda kutip ya, serampangan dalam artian hanya berdasarkan ini Indonesia loh, bukan hanya Bangka, Indonesia. Iya. Buktinya ada banyak teman-teman ya, yang PMI, yang HMI, yang GMNI dan teman-teman yang lain yang digodok secara luar biasa di organnya masing-masing, mereka ditangkap KPK kok. Gitu ya. Apa perlu disebutkan satu persatu? Jangan. Ini secara umum saja. Nah, ini kan akhirnya ketika ngomong seperti ini gagalnya di mana, kan begitu pertanyaannya. Gitu kan? Apakah memang mereka setelah keluar dan menjadi praktisi mereka terlalu liar gitu ya, ataukah karena memang dia gagal dari dalam kandungannya gitu ya. dalam kandungan organisasinya. Ini harusnya bisa menjadi talaah kritis masing-masing organ ini gitu loh. Oke. Ini menarik pemirsa. Jangan-jangan kritik tajam dan juga analisa tajamnya Pak Ketua ini karena GMNI di Bangkalan khususnya pertama karena memang paling daripada organisasi yang lain, ekstra yang lain paling junior gitu ya, karena memang tidak punya kesempatan juga sampai mempunyai kesimpulan begitu itu. Nanti setelah mempunyai kesempatan yang sama dengan organisasi yang lain, justru lebih parah dari yang lain GMNI. Saya kira kalau di kampus ya, posisi itu dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi di organisasi kemahasiswaan
itu sudah pernah sama-sama dinikmati di pangku gitu ya. Artinya dari ketua BEM, dari UKM, bahkan Presma kita memiliki beberapa orang gitu. Ada Erika, bahkan perempuan pertama jadi Presma UTM itu Erika dari kita malahan gitu. JMNI ya. Sarinah Erika itu menjadi Presma UTM yang sampai sekarang belum pernah ada Presma lainnya gitu kan. Itu dinamika di tingkat teman-teman mahasiswa. Dan ternyata justru pada saat GMNI itu menjadi Presma dan menguasai di BEM itu justru kritis gerakan kritis itu dilakukan, termasuk penurunan Profesor Iksan pada saat itu sebagai rektor gitu ya. Itu kan ke internal kampus. Iya. Nggak, yang saya tanyakan ini ketika ini ke luar kampus, maksudnya ke pemerintahan dan macamnya. Oh, iya. Jangan-jangan ini kan PA ini kan, PA GMNI. Jangan-jangan kesimpulan tajam, kritik tajam yang semacam itu gara-gara GMNI memang masih belum punya kesempatan di sini untuk melakukan hal yang sama dengan kakak-kakak kandung organisasi ekstra yang lain gitu ya. Sehingga mempunyai kesimpulan semacam itu. Jangan-jangan. Ya, saya kira begini, kita kalau ngomong siapa bupatinya, siapa kepala dinasnya, ya memang GMNI kalau di Madura tidak punya bupati dan iya kan. Jangan-jangan gara-gara itu. Tetapi kita tidak melihat bahwa dia hanya sebagai kader atau alumni GMNI atau alumni HMI. Saya tidak membaca itu. Kritik saya terhadap pemangku kekuasaan selama ini atau apapun yang dilakukan oleh teman-teman itu justru dia sebagai leader yang dia bertanggung jawab tidak terhadap orang-orang yang dia pimpin selama ini, programnya seperti apa, atau tersasar atau tidak gitu ya. Dan itu tidak hanya GMNI atau saya sebagai alumni GMNI yang melakukan, ada teman-teman PMI yang sangat kritis seperti Lingkar Jatim kritis gitu ya. Yang PMI dan ada banyak PMI yang berkuasa menjadi pemangku di Bangkalan, tapi Lingkar Jatim ternyata justru menjadi media yang paling kritis. Inilah objektivitas maksud saya. Dan bagaimana teman-teman juga memainkan peran-peran kritis itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu harapannya Pak Ketua ya. Harapan saya seperti itu. Pak Ketua, memang pengkaderan dan ilmu yang sering kita dapatkan ketika kita ketemu dengan antar aktivis, antar organisasi ekstra kampus itu doktrin yang kita sering dapatkan ketika bicara masalah relasi antara masyarakat dan negara dalam konteks ini, pejabat publik dalam konteks ini memang wajib hukumnya dicurigai, wajib hukumnya diawasi. Biasa ketika banyak orang resadan celana orang rapah. Nah, kalau ke orang kepribadiannya iya, tapi ketika itu adalah perannya pejabat publik, maka curiga dan mengawasi itu wajib hukumnya loh. Katanya para aktivis begitu. Makanya konsep gerakan GMNI itu sangat jelas dikatakan bahwa GMNI itu adalah oposisi permanen terhadap setiap kekuasaan manapun yang menindas. Jadi kalau kebetulan senior oposisi permanen terhadap kekuasaan siapapun dan dimanapun yang menindas, gitu ya. Artinya teman-teman tidak memilih teman atau kawan atau siapa gitu atau siapapun yang ketika dia menindas maka dia adalah musuh GMNI gitu loh. Konsep dasar gerakannya seperti itu. Gitu. Konsep dasarnya. Gitu ya. Meskipun banyak oknum-oknum yang betul sudah tercabut dari konsep dasar. Itu terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Tapi Pak Ketua ingin mengatakan bahwa itu konsep dasar. Konsep dasar yang dibangun oleh kader-kader GMNI ya. Diakui atau tidak, sudah banyak oknum aktivis yang justru sudah tercabut dari konsep dasar perjuangannya kan. Dan itu yang justru dulu yang melatar belakangi bagaimana GMNI di Madura dan di UTM itu muncul kan, gara-gara itu kan. Ya makanya saya berpikir seperti ini, Bung Adiman ya. Terutama di Bangkalan. Jadi ketika saya kemarin dipilih oleh teman-teman untuk menahodai PA gitu ya, saya berpikir proses pendistribusian kader yang selama ini bahkan mungkin tidak hanya di GMNI ya, tetapi juga di organ lainnya itu lebih cenderung bagaimana didorong terhadap kontestasi politik gitu ya. Itu coba kita renungkan kembali. Jadi saya berpikir proses ke depan itu harus jauh lebih luas lagi, lebih luas dalam artian kalau yang tidak berbakat di politik ya jangan berpolitik, jangan didorong gitu ya, meskipun itu dekat. Ya walaupun itu dekat. Saya justru berpikir begini, teman-teman seharusnya juga pendidikan, kayak ngomong tentang pendidikan, pendidikan Indonesia ini sangat berat. Pendidikan di Bangkalan ini ternyata ya juga parah gitu ya, bahkan lulu lantak gitu ya.
dan tidak banyak yang melakukan proses pengawalan kontrol terhadap yang seperti itu. Kenapa kita tidak mendorong teman-teman umpamanya untuk S2 untuk menempuh S2 pendidikan gitu ya. Dan teman-teman yang mungkin memiliki bakat dagang. Kenapa kalau bakat dagang kok mau jadi politisi? Akhirnya kan jadi pedagang juga jadi pedagang politik. Jadi pedagang politik nanti yang seperti ini. Karena bakat dasarnya pedagang. Karena bakat dasarnya pedagang. Oleh karena itu fungsi PA diantaranya adalah mendorong gitu ya, memfasilitasi bahkan jaringannya. Kalau mungkin mau S2 dan segala macam, ya mencarikan jaringannya gitu ya. Saya kira itu. Kenapa? Langkah-langkah yang tidak tepat gitu ya, apalagi di langkah-langkah politik yang tidak tepat, mengarahkan teman-teman yang tidak berbakat di politik itu hanya akan menjadi embrio penyakit baru yang akan mengotori proses tatanan berbangsa dan bernegara. Dan yang itu akan menuju kepada posisi yang dijadikan musuh dari konsep dasar GMNI. Karena penindas. Karena pada akhirnya kita akan berhadapan-hadapan gitu ya. Makanya begini Bung Aliman, di GMNI itu ya mungkin di mana-mana juga ya. Karena proses yang salah kadang gitu ya, mendorong orang-orang yang tidak berbakat ini, akhirnya intrik by intrik itu terjadi. Jadi langkah kondisi internal itu cenderung belibet hanya karena persoalan-persoalan yang tidak penting. Intrik mengintrik antar teman karena persoalan berebut posisi tadi itu gitu loh. Ini sibuk dengan itu. Iya, sedangkan konsep dasar itu akhirnya tidak jalan karena ribut di internal gitu. Dan tercerabut gitu ya. Dan tercerabut. Oke, Pak Ketua, bicara tentang masalah sejarah GMNI di Bangkalan, di Madura dan yang lain-lain sudah kita ciptakan. Ini kan sudah tidak tidak mukalaf lagi karena GMNI sudah mukalaf umur 20 tahun lebih kan. Banyak buktinya juga lah. Cuma begini, ruang gerakannya ini kan level Madura lah, khususnya Bangkalan kalau Pak Datuk sebagai ketua. Karena Pak Datuk ini kan ketua PA Bangkalan apa Madura? Bangkalan kan. Apa kesimpulan yang Pak Ketua simpulkan ketika menyaksikan, memperhatikan, menganalisa dan menyimpulkan terkait dengan urusan perjalanan pemerintahan di Kabupaten Bangkalan dan secara khusus dan secara umum di Madura, kalau dikaitkan dengan urusan konsep dasar yang diajarkan dan juga yang dipelajari oleh GMNI, gimana kesimpulannya?